Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue di sini di channel S Toko. Kali ini kita akan lanjut lagi membahas Kamen Rider Kids episode yang kelima, dimana episode kelima ini akan memasuki ronde baru, yaitu ronde ketiga. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Let's go. Di awal ada Keiwa yang sedang merekap lagi apa yang telah terjadi di episode sebelumnya, di mana di ronde kedua Kamen Rider Dapan telah di drop out dikarenakan memiliki skor yang paling rendah, dan saat ini tinggal tersisa 5 peserta lagi, dan Keiwa ini merasa bahwa dia sepertinya yang bakal drop out selanjutnya. Terus kakaknya ini kepo setelah mendengar kata drop out. Mungkin dia pikir drop out dari sekolah apa gimana. Namun untungnya kakaknya ini mengira Keiwa ini hanya gagal wawancara saja. Setelah itu di sisi lain ada Azuma serta kawannya bernama Toru yang satu pekerjaan dengan Azuma, yaitu sebagai kuli bangunan. Ya bisa dikatakan seperti itulah. Dan mereka itu ada project yang mesti dikerjain segera. Di saat mereka lagi ngobrol, tiba-tiba si Toru ini hilang. Loh kok gitu? Kemana dia? Bahkan kakek-kakek yang di sampingnya mereka tuh gak nanyain temannya yang Azuma di samping ini tadi. Apakah itu tadi itu semacam flashback? Apa gimana ya? Nggak tahu sih, nanti kita next aja di next scene. Di sisi lain ada Aceng yang ingin merenovasi rumahnya dan disiarkan ke acara TV-TV. Ibaratnya seperti beda rumah lah ya, cuman ini beda konsep. Setelah itu ada tim renovasi yang datang dan kagetnya salah satunya ada Azuma. Azuma yang sangat benci pada Aceng ini kaget juga. Oh jadi rumah lu yang direnov? Awalnya Azuma ini ogah-ogahan gitu, karena kan musuhan kan mereka. Namun karena dia profesional sama pekerjaannya, ya dia tetap lakuin aja gitu. Di sini Azuma juga terlihat sangat benci banget sama Aceng. Apalagi dia lihat si Aceng ini caper banget, tebar pesona sana sini di TV-TV. Bahkan Aceng bilang, loh dari awal gue kenal ada apa, kenapa terlihat benci banget gitu sama gue. Nah cuman Azuma ini nggak mau kasih tahu kenapa alasan dia benci sama si Aceng. Setelah itu mereka dipanggil untuk berkumpul melanjutkan ronde ketiga di Desire Grand Prix. Dan dimulailah ronde ketiga, di mana mereka ini akan memainkan permainan bernama Shinkei Suijak. Bagi kalian yang tidak tahu permainan ini, itu ibarat game yang mencari kartu simbol yang sama seperti di game-game jadul pada zaman dulu. Target mereka di sini itu harus membasmi seluruh tram Jamato, dan tipikalnya itu tipikal skor lagi. Namun ada yang beda, di mana kali ini mereka akan bermain perpasang-pasangan alias duo. Nah jadi skor yang paling terendah, tim skor paling terendah itu bakal langsung drop out. Berarti ada 2 orang yang akan drop out nantinya. Nah Sumuri akan memberikan semacam undangan dan para peserta akan mengambil undian secara berurutan. Mulai dari Aceng, itu Aceng satu tim dengan si Nago, Azuma dengan si Taikun, dan terakhir Mary. Nah Mary ini karena peserta ganjil ya, sisa 5, Mary nggak punya pasangan. Nah jadi Sumuri ini menawarkan atau memberikan pasangan kepada Mary dari salah satu staff manajemen Desire Grand Prix, yaitu Kamen Rider Panjek. Di sini Panjek tidak boleh melepaskan perubahannya. Dia harus menyembunyikan identitasnya dikarenakan dia adalah staff manajemen dari Desire Grand Prix. Ya mirip-mirip Squid Game gitulah guys. Setelah itu permainan dimulai. Di sini setiap tim diberikan satu box harta karun berisi item agar dapat membantu mereka menyelesaikan permainan. Timnya Aceng dan Nago, mereka mendapatkan Claw Rice Buckle. Mary dan Panjek mendapatkan Chain Array Rice Buckle. Sedangkan Taikun dan Azuma mereka dapat Boost Buckle. Waduh, Taikun ini benar-benar keberuntungannya tuh sangat tinggi. Gila sih, dimana dia tuh udah dapat boost sampai 3 kali loh, tapi nggak pernah dipakai, sayangnya itu. Kemudian mereka mencobalah tuh melawan para tram Jamato ini. Namun mereka semua kaget ketika dikalahin. Jamatonya ini bangun lagi padahal udah di finishing. Aceng berpikir maybe permainan kali ini itu memiliki semacam teka-teki yang harus dipecahkan. Setelah itu Taikun ini dengan polosnya menukarkan Magnum beserta Boost Buckle pada Aceng hanya untuk mendapatkan zombie buckle-nya Azuma kembali. Keiwa, kamu ini polos apa bego sih? Azuma pun kayak nggak seneng gitu walaupun zombie buckle-nya kembali. Soalnya itu bakal jadi keuntungan dari timnya Aceng kan. Jadi ya Azuma, lu kenapa bego banget ngasih boost juga sama mereka? Di sisi lain, Azuma ini teringat semacam masa lalunya di mana ternyata si Toru kawannya itu ternyata pernah menjadi peserta Desire Grand Prix. Dia tewas dibunuh sama Jamato, dan di sini Azuma itu seperti menyalahin para rider. Nah, maybe karena nggak membantu atau nggak simpati kali pada temennya yang sudah mati ya. Dan pertama kali yang dia lihat itu adalah si Aceng. Itu sebabnya sampai sekarang Azuma itu sangat benci pada rider, terutama sama si
si Aceng. Nah, di sini juga sempat dibahas soal ID core yang memiliki kompatibilitas khusus pada setiap Rice Buckle. Misalnya, ID core Gits cocoknya dengan Magnum, sedangkan Buffa itu cocoknya dengan Zombie. Untuk Nago dan Tycoon, itu sedikit spoiler, Tycoon cocoknya dengan Ninja Rice Buckle dan gambarnya pun sudah keluar. Mungkin beberapa episode lagi kita bakal lihat debutnya Tycoon. Untuk Nago, dengar-dengarnya sih dia katanya cocoknya dengan Beat Rice Buckle. Namun sampai saat ini belum ada leaknya. Ya, kita tungguin aja kapan mereka debut. Di sisi lain, Aceng dan Neon berlatih di salah satu area pelatihan Desire Grand Prix. Mereka berlatih menggunakan musik untuk memecahkan misteri teka-teki permainan ronde ketiga ini. Gunanya apa? Nah, nanti kita bahas. Setelah itu, mereka lanjut lagi dikarenakan semua tim belum ada yang bisa mencetak skor. Namun Aceng dan Neon sudah mengerti nih akan permainan Shinkei Suijak ini. Caranya adalah, yaitu pertama, kita harus mengidentifikasi simbol yang ada pada Yamato dulu. Setelah muncul, kita akan mencari dua simbol yang sama. Nah, setelah itu dua simbol tersebut kita tandai untuk dihabisi secara bersamaan dengan timing yang tepat. Jadi serangannya itu harus dibunuh bareng-bareng gitu loh, dan timingnya harus tepat banget. Nah, gunanya mereka latihan tadi itu untuk menyamakan koreografi bertarung. Untuk menyamakan koreografi bertarung mereka supaya sinkron. Singkat cerita, Aceng dan Neon berhasil dah tuh mengalahkan kedua Yamato Trump ini yang bersimbol diamond, dan mereka berdua mendapatkan poin 200 PT. Sedangkan tim yang lain itu mereka belum dapat poin sama sekali. Mungkin karena mereka belum mengerti hingga sekarang. Nah, terus di sini Mary itu kesel dikarenakan Pang Jack sebagai pasangan timnya itu nggak bisa diajak kerjasama, alias gak kompak. Dia seperti pengen ganti duo, namun tiba-tiba ditawarkan semacam tiket lotre untuk mengacak kembali duo yang sudah ditetapkan. Lo terus gimana yang sudah dapat poin? Nah, itu akan tetap diakumulasi menjadi poin individu. Mungkin seperti ini, misalnya Aceng dan Neon kan satu tim, mereka dapat poin 200 PT. Nah, kalau mereka timnya diacak dan kepisah, berarti Neon nanti dapat poin 100, Aceng juga 100, jadi dibagi dua gitu loh. Ini hanya teori gue saja ya, belum tentu benar. Nanti kita lihat di next episode saja bagaimana peraturannya. Nah, di sini akhirnya tuh Mary membeli tiket tersebut. Dia akan menggunakan tiket itu untuk mereset duo, sehingga nantinya di next episode Aceng itu bakal satu tim dengan si Mary, Tycoon dengan Panjek, dan sedangkan Buffa itu dengan si Neon. Ini yang masih gue lihat di preview episodenya tuh seperti itu. Apakah bakal sama dengan prediksi gue sesuai yang gue lihat di previewnya atau enggak, kita tunggu saja di next episode. Di sini akhir itu ada Azuma yang memberitahukan si Aceng tentang apa yang ditulis di pada kartu Desire. Ternyata Azuma ini menulis agar ingin menghancurkan orang-orang yang songong seperti Ace atau Aceng. Waduh, ini Azuma ini benar-benar benci banget ya sama si Aceng ini. Kayak dia tuh punya dendam yang sangat ingin dia balasin gitu loh. Apakah next episode itu Azuma dan Aceng salah satu dari mereka bakal gugur? Cuman kalau gue pikir mereka ini berdua ada di press conference, jadi terlalu cepat kalau mereka yang bakal jadi keluar atau gugur ya. Ya, kita lihat saja di next episode-nya seperti apa. Oke, mungkin segitu aja guys teman-teman video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton story Tokusatsu Kamen Rider Gits episode kelima ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like. Kalau kalian gak suka, silahkan dislike. Kalau kalian mau channel ini berkembang dengan cara klik subscribe di bawah dan nyalakan tombol lonceng juga agar tidak ketinggalan dari update channel S-Toku. See you guys in the next time. See you guys in the video. Akhir kata, ciao. Bye-bye.